Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Rasyidin SPDI, Guru SKI NIM 1 Nagan Raya, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 1870213241807. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di NIM 1 Nagan Raya, kelas 4, materi Isra Miraj, menggunakan pendekatan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik anak-anak sekalian, untuk kita mengawali pembelajaran kita, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Meningkatkan rasa jiwa nasionalisme. Makanya kita merenungkan ataupun mendengarkan lagu Indonesia Raya. Coba didengarkan dulu. Bapak akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia berbangsa-bangsa, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang tidak hadir. Ini hadir kan? Kelompok yang tuh hadir. Nah, berarti kelompok yang keempat hadir juga. Kelompok yang kedua hadir. Nah, berarti itu hadir semua. Dan tidak siapa yang termasuk ataupun yang termasuk anggota Khulafaur Rasyidin. Siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa lagi? Abu Bakar Al-Siddiq. Apa lagi? Umar bin Affan. Apa lagi? Umar bin Khattab. Nah, berarti ada 4 orang ini yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini
kita akan memasuki yaitu pelajaran kita tentang apa kira-kira? Peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk hari ini akan kita mempelajari yaitu tentang materi kita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu ada di dalam surat Al-Isra ya. Nah, itu kalian ingat. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama sekali menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua menguraikan peristiwa penting dalam Isra dan Mi'raj. Yang ketiga yaitu meneladani hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Pernahkah kalian mendengar tentang Isra Mi'raj? Pernah? Kemudian yang kedua, tanggal berapakah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi? Tanggal berapa? Kira-kira? Ya, bagus anak-anak sekalian. Berarti peristiwa pada tanggal 27 Dan kemudian yang ketiga yaitu perintah apa yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oke, baik anak-anak sekalian. Maka untuk sekarang kita akan melihat dulu kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu lanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumber Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dari Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan berbalik. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dari Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tangkainya. Hewan bernama Bulan tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Tuhan, sebaik-baik orang-orang adalah Muhammad. Engkau semua menentukan. Nabi Muhammad duduk di Kubur Yura, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami. Baik anak-anak sekalian, kalian telah melihat tadi di dalam video yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi Muhammad naik ke langit untuk menghadap Allah SWT. Kemudian setelah sampai kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan berapa waktu salat diberikan kepada Nabi Muhammad. Berapa waktu? Ya, bagus. Berarti 50 waktu. Baik bagi anak-anak sekalian.
Kemudian ada satu lagi. Siapakah yang menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dari 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu? Siapa kira-kira? Siapa? Ya, bagus. Itulah Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihi salam yang kalian lihat tadi di video itu berada di langit ke-6. Ya, bagus. Berarti untuk sekarang kita akan melaksanakan yaitu diskusi kelompok, ya. Kita untuk melihatkan diskusi kelompok, Bapak akan memberikan kepada kalian yaitu materi, nanti kalian baca, kalian tulis, kalian rangkumkan, ataupun kalau misalnya kalian mau buat peta konsep boleh, membentuk rangkuman boleh. Nanti setelah itu kalian bacakan ke depan. Sekarang Bapak akan memberikan ataupun kerja kelompok. Ya, anak-anak sekalian, ini Pak berikan kalian baca dulu, kalian rangkumkan. Ini, habis kalian boleh dibuat seperti rangkuman ataupun peta konsep, nanti dibacakan, kalau sudah siap dibacakan ke depan, ya. Ini kelompok ini begitu juga, ya. Ini juga. Bacakan. Bapak akan melihat siapa yang mana yang kita bentuk itu. Baca dulu.
Baik anak-anak sekalian, kalian telah mendiskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Tentu kalian sudah selesai, kalian buatkan tugas. Untuk sekarang hasil diskusi kalian tampilkan ataupun bacakan di depan. Bacakan di depan ataupun nanti kawan akan menanyakan apa yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan. Baik, untuk yang pertama yang maju yaitu kelompok sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kawan-kawan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, yang penuh dengan makna spiritual dan ajaran penting bagi umat Islam. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan kendaraan khusus yang disebut buraq. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan lanjutan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha hingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu. Apa saja yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan tersebut? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mengalami hal-hal berikut. Melihat para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Ibrahim dan Isa. Melihat keadaan surga dan neraka serta berbagai ganjaran dan siksa bagi manusia. Mendapat sambutan malaikat di setiap lapisan langit. Menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya 50 waktu sehari, yang kemudian dikurangi menjadi 5 waktu, namun tetap bernilai 50 pahala. Mengapa sholat 5 waktu ditetapkan melalui Mi'raj? Karena sholat adalah ibadah paling utama dalam Islam dan menjadi tiang agama. Maka Allah langsung menyampaikannya kepada Rasulullah tanpa prasyarat. Ini menunjukkan tingginya kedudukan sholat dalam kehidupan umat Islam sebagai penghubung langsung antara hamba dan Allah.
untuk kehidupan kita. Beberapa hikmah dan pesan penting dari Mi'raj. Salat adalah tiang agama dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesabaran dan keimanan sangat dibutuhkan dalam menerima perintah Allah, walaupun secara logika manusia mungkin sulit diterima. Pentingnya spiritualitas dalam hidup tidak hanya aspek duniawi. Menghargai perintah Allah meskipun datang dengan cara yang luar biasa. Allah akan memudahkan umatnya jika mereka sungguh-sungguh dan berserah diri. Mungkin ini saja yang kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelompok ini sudah mempresentasikan kelompoknya. Kemudian siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Apa hikmah utama dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Hikmah utama dari peristiwa Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sebagai bentuk penghiburan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi mengalami kesedihan dan penolakan dalam dakwah. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ya betul. Baik, silakan. Betul. Mengapa sholat menjadi penting dan sangat istimewa dalam Islam? Karena salat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara lembaga ibadah lainnya. Ya, baik, tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak sekalian, kalian tadi telah mempresentasikan yaitu hasil yang kalian rangkumkan ataupun yang kalian kerjakan. Makanya di sini perlu juga Bapak jelaskan. Allah memutuskan yaitu malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad SAW yaitu untuk bepergian ataupun Isra dan Mi'raj. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Isra. Anak-anak sekalian, apa yang telah kalian lihat baik di video ataupun yang telah Bapak jelaskan ataupun yang telah kalian baca pada materi tadi. Kemudian untuk sekarang kalian untuk membuatkan rangkuman. Bapak kasih waktu yaitu 5 menit. Buat rangkuman. Kalian keluarkan HP untuk kita mengadakan evaluasi. Keluarkan HP, masukkan kode ini 2835887. Udah, berarti udah masuk sekitar 16. Kita start tuh. Mulai tuh ya.
Kita telah melaksanakan yaitu tentang evaluasi. Sekarang kita melaksanakan satu lagi yaitu tentang refleksi. Ya, Bapak akan membagikan, kalian akan pilih salah satu ya. Nah, setelah diperhatikan anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan refleksi. Nanti kalian pilih di sini ya. Nah, pilih salah satu apa yang contoh-contohnya ya. Contoh yang di sini, juga ini contohnya. Mana yang kalian senangi? Oke? Ya, ini tentang refleksi ya. Baik anak-anak sekalian, kalian telah mengerjakan tadi yaitu tugas kelompok. Kemudian kalian telah melaksanakan yaitu evaluasi. Kemudian kalian telah melaksanakan yaitu refleksi. Makanya di antara nilai kalian ada di antara di atas KKM ini kalian bisa merangkumkan kembali yaitu tentang Isra dan materi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada nilai kalian di bawah KKM. Ini Bapak akan memberikan tugas kembali supaya kalian dapat mencapai nilai KKM. Untuk materi yang akan datang nanti kita akan lanjutkan yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Makanya ini kalian buka-buka buku di rumah untuk dapat baca-baca. Nanti kita akan melanjutkan yaitu tentang materi kita hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ke Madinah. Makanya hanya inilah materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam